Langsung saja kita pantau bagaimana harga kebutuhan pokok di ibu kota. Sudah ada rekan saya, koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama yang saat ini berada di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selamat pagi Dika, aktivitas belanja masih terus terjadi tentunya di pasar, tapi yang ingin ditanyakan adalah bagaimana pantauan harga bahan pokok di tempat Anda berada saat ini. Ya, selamat pagi Mevri. Betul sekali, sejak pagi saya melakukan pemantauan harga-harga bahan pokok dan juga bahan pangan di Pasar Minggu Jakarta Selatan yang sejauh ini relatif stabil, bahkan beberapa di antaranya cenderung turun. Seperti misalnya harga beras IR 64 berkisar di harga Rp14.700 per kilogram, sementara beras premium Rp15.286 atau turun Rp170 dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Sementara itu minyak goreng saat ini dipatok dengan harga Rp17.400 dan sementara daging sapi juga turun Rp5.000 Mevri menjadi Rp133.000 per kilogramnya. Sementara daging ayam juga masih relatif stabil berkisar di angka Rp39.000 per ekor. Sedangkan telur ayam ras juga stabil di harga Rp26.000 per kilogram. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung harga-harga sayuran nih yang biasanya menjadi salah satu panganan yang wajib ada di setiap rumah tangga. Ini cabai rawit merah ya Bu ya. Cabai rawit merah yang sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram saat Idul Adha lalu, saat ini harganya hanya Rp40.000 saja per kilogram. Sementara di sebelahnya ada bawang merah, ini yang baru saja panen raya. Saat ini harganya juga dipatok cukup murah ya, di angka Rp30.000 per kilogram. Tapi Mevri, untuk lebih jelasnya lagi saya akan bertanya langsung kepada pedagang sayuran yang berada di Pasar Minggu Jakarta Selatan ini. Pagi Ibu Parmijah, Ibu ya? Iya. Bu, harga-harga nih selain bawang merah sama cabai rawit merah yang tadi saya sudah sebutin, yang lain gimana nih Bu? Lagi tinggi atau lagi murah apa stabil? Kalau yang lain, kalau bawang putih juga harganya stabil ini. Kalau bawang putih, bawang bombay stabil, yang murah cuma cabai-cabean aja sama bawang. Oh, cabai-cabean sama bawang lagi murah ya Bu ya? Sayuran, Tomat gimana tomat? Tomat juga turun sih harganya. Dulu kan sempat Rp15.000, sekarang paling Rp10.000, Rp12.000. Berarti ini relatif lagi turun ya Bu harganya? Udah berapa lama Bu? Udah ada 2 mingguan lebih Mas, sepi pasarnya soalnya. Sepi pasarnya. Udah turunnya udah ada 2 mingguan lebih kayaknya. Jadi harga-harga turun tapi pembelinya sepi gitu? Iya, orang mungkin lagi perekonomian juga sulit kali nggak tahu ya. Jadi ini barang-barang ini selalu sisa gitu Bu? Sisa terus Mas. Nggak bisa habis, setiap hari nyisa terus. Jadi besok kita apa yang habis tinggal nambahin aja gitu. Pendapatan Ibu sendiri menurun nggak Bu? Ya menurun, jelas menurun Mas. Oke, semoga situasinya membaik ya Bu ya. Terima kasih Bu Parmijah. Mevri, itu tadi salah satu pernyataan dari pedagang yang ada di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Harga-harga bahan pokok terpantau sedang stabil, bahkan cenderung turun seperti yang tadi dikatakan Ibu Parmijah. Tapi kalau kita melihat lagi atau kita mencerna lagi statement dari Ibu Parmijah bahwa ada penurunan daya beli masyarakat. Nah, apakah penurunan daya beli masyarakat ini juga berkaitan dengan adanya deflasi yang terjadi 4 bulan berturut-turut menurut catatan BPS sejak bulan Mei sampai Agustus lalu. Agustus ini tercatat deflasi di angka 0,02% secara bulanan dan inflasinya 2,12% secara tahunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa deflasi ini terjadi bukan karena adanya penurunan daya beli masyarakat, tetapi memang dipicu oleh menurunnya sejumlah harga bahan pangan yang memang diupayakan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak-dampak atau fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu seperti El Nino misalnya. Seperti bawang merah saat ini harganya sudah mulai turun, begitu juga dengan cabai rawit merah, cabai rawit keriting dan juga cabai merah besar dan lain-lainnya. Ini memang terkait dengan upaya-upaya pemerintah untuk menurunkan harga-harga. Tetapi sejumlah pengamat ekonomi atau ekonom menilai bahwa deflasi yang terjadi secara beruntun dalam 4 bulan terakhir ini menjadi sinyal bahwa adanya penurunan daya beli masyarakat. Dan di atas kertas ini deflasi dinilai memang menguntungkan bagi konsumen ya, karena harga-harganya murah. Tetapi deflasi ini bisa menjadi sinyal bahwa ekonomi tengah mengalami soft landing atau dan bahkan dampaknya bisa membahayakan masyarakat. Dan ini juga terlihat dari adanya indikasi masyarakat menahan konsumsi atau menjaga daya beli ya begitu ya, seperti mereka mengutamakan atau memprioritaskan makanan saja, tetapi untuk konsumsi non makanan mereka menahan terlebih dahulu karena memang situasi ekonomi saat ini seperti yang dikatakan oleh para pedagang di Pasar Minggu Jakarta Selatan ini sedang tidak baik-baik saja. Mevri, kembali ke Anda.
Baik, ini suatu kondisi yang terjadi salah satunya di Pasar Minggu Jakarta Selatan seperti yang tadi disampaikan oleh pedagang di sana. Ketika kemudian harga bahan pokoknya ini justru turun, permintaannya juga menurun begitu atau cenderung rendah daya beli masyarakat yang dirasakan oleh pedagang di sana. Ini apakah kemudian menjadi satu anomali atau apa? Tentu kalau kita kaitkan dengan hukum supply demand ya yang terjadi seharusnya. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali melanjutkan tugas kepada korespondensi CNN Indonesia Mahardika Utama melaporkan langsung dari Pasar Minggu Jakarta Selatan.